fungsi X, fungsi T. Ya, jadi U itu fungsi X dan fungsi T. Jadi makanya di sini kan ada D2U per dt kuadrat, D2U per dx kuadrat, ya karena U itu fungsi X dan fungsi T. Di sini U-nya berapa? 0 ya, karena di sini ujung ini dijepit. Di sini berapa? 0 ya. Itu sebagai syarat batas. Sebagai harga awal kita pilih misalkan U pada saat P sama dengan 0 itu fungsinya tertentu ya. Akan fungsinya tertentu. Untuk kita pilih sebagai harga awal. Diselesaikan. Jawaban atau bentuk getarannya nanti akan merupakan penyelesaian dari persamaan differential equation, partial differential equation ini. Persamaan diferensial yang parsial. U itu fungsi X dan T. Ada metode yang kita kenal dengan separating variable. Kita pisah-pisahkan yang X saja, yang T saja. Ya, gitu. Jadi misalkan di sini U itu kan fungsi X dan T. Yang X kita gabung menjadi Fx, yang T kita gabung menjadi GT. Jadi kalau D2U per dt kuadrat itu kan menjadi Fg double dot. Ya, gitu. Lalu D2U per dx kuadrat X. Oh berarti yang bisa diturunkan yang F aja. G-nya konstanta. Dia hanya fungsi T. Jadi G, F, kalau perjanjiannya kalau ke waktu memang pakai dot ya, turunan ke waktu, pakai dot. Nah kalau ke yang bukan waktu ya kita pilih sendiri ya. Gitu. Jadi misalkan di sini pakai double aksen ya. Gitu. F double aksen. Nah, kita masukkan D2U per dt kuadrat itu sama dengan Fg double dot, C kuadrat D2U per dt kuadrat sama dengan C kuadrat F double aksen G. Nah, lalu ini kan bisa kita gabung ini, yang G aja, yang F saja ya ini. Jadi ini G double dot dibagi misalkan ini gabungkan ke sini C kuadrat G itu kan berarti sama dengan F double aksen dibagi F. Ini murni fungsi T, ini murni fungsi X. Ini kan sama ya. Itu. Nah, ini kita samakan dengan min lambda kuadrat. Berarti yang ini menjadi ini, yang ini menjadi ini. Jadi makanya lalu tadi digabungkannya dalam bentuk C kuadrat ya. Kok tidak C aja misalkan itu. Kok kenapa T perlu kok nggak diganti dengan C aja gitu. Ya ada maksudnya ya nanti supaya nanti pada waktu menyelesaikan secara matematik itu bentuknya standar. Loh, bentuk standar yang kita kenal itu apa? Kan kita kenal kalau getaran kan ini. Persamaan standarnya kan X double dot tambah omega kuadrat N ya ini X sama dengan 0. Kan untuk yang single degree of freedom kan seperti ini. Ini jawabannya kan udah bentuk baku ya ini. Jadi X sama dengan A cosinus omega N X omega NT ya. Oh ini T ini salah maaf. Ini T
Ini juga sama nih, bentuknya kan udah mirip-mirip. Ini sama ini. Oh, berarti fx sama dengan a cos. Ini karena ini kan fungsi x saja ya. Jadi di sini a cos sinus lambda x plus b sinus lambda x. Kalau yang g itu kan fungsi t saja. Berarti di sini lambda kuadrat c kuadrat. Ya, berarti kan lambda c. Ya. Lambda c. Jadi di sini ini kita tulis sebagai c cosinus c lambda t plus c sinus c lambda t. Jadi ada 4 konstanta di sini a, b, c, d. Cari dengan syarat-syarat atas tadi dan initial condition. Di x sama dengan 0, punya 0. X sama dengan L, punya juga 0. Ketemu di sini A sama dengan 0. Dengan masukan ini ketemu lambda sama dengan N divided. Dengan memasukkan initial condition, misalkan di situ pada waktu T sama dengan 0 itu 0, maka B-nya sama dengan 0. Jadi ketemu A0, D-nya 0, ya. Ya kita sudah bisa dapatkan di sini lambdanya N per L ya. Berarti kan tinggal ini U-nya itu kan berarti di sini B sin lambda X plus C cosinus C lambda T. Nah, kalau kita tulis secara umum kan menjadi T. Ya, itu getaran pada awan. Getaran pada awan. Mana? Sing? Ya, lalu penjelasannya bisa dengan cara dibikin tabel seperti ini juga bisa, atau bisa juga dengan memakai MATLAB ya. Nanti akan bisa dicari A-nya ya. Jadi nanti akan pola getar frekuensi alam pertama seperti ini, pola getar frekuensi alam kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Ya. Yang ini kita namakan dengan fundamental. Kalau yang ini adalah harmoniknya, ya. Atau yang kita kenal juga dengan overtone. Ya. Pada ilustrasi ini Anda bisa melihat bagaimana getaran yang diwakili dengan titik massa, ini banyak titik massa, dan ini yang sebagai continuous. Pada bentuk yang ini, itu kan dia hanya naik turun. Jadi dia tidak bergerak ke arah horizontal.
Ini yang kita kenal dengan standing wave ya. Jadi pada standing wave itu nanti akan ada node, ada antinode. Lalu pada batangan yang bergetar ke arah kanan, jadi arah longitudinal, arah sepanjang sumbu. Jadi ini batang ini bergetar ke arah sana. Ini ujungnya bebas, jadi Anda bisa bayangkan seperti free vibration. Jadi kalau kita beri ada kejutan ke sana, ya, ini kita misalkan kita pukul aja, yes, gitu. Nanti batang ini akan bergetar ke arah sana. Kalau yang ke arah sana kan udah biasa ya. Ini yang ke arah sana nih. Kita tinjau di posisi X ini. Simpangannya berapa? UX, ya. Jadi karena fungsi U di sini fungsi X dan fungsi waktu juga. Kita tinjau setebal DX, ya, ini jadi elemen kecil ini setebal DX. Kita terapkan hukum Newton di sini. Kalau gaya yang bekerja di sini F, berarti di permukaan di sini itu F plus delta F. Jadi pada X plus delta X itu gayanya F plus delta. Kalau gaya searah simpangan yang kita beri notasi positif, berarti yang berlawanan notasinya negatif. Kita terapkan sigma F sama dengan M kali A. Masanya adalah masa ini, masa elemen yang kecil ini. Kita lihat hukum Hooke ya, kita ingat kembali ke hukum Hooke. F itu kan sama dengan sigma kali A. Tegangan kali luas penampang. Tegangan sama dengan E kali epsilon, modulus elastisitas kali tegangan. Tegangan itu kan perubahan panjang dibagi panjang semula. Ya. Jadi kalau panjang semulanya delta X, dia berubah menjadi berapa? Sehingga lalu kita bisa tulis di sini F-nya itu menjadi E kali A du per dx. Nah, ini kita masukkan F plus F min F, ini sigma gaya, sama dengan M kali D2U per dt kuadrat. Nah, M-nya kan ini penampang setebal dx, ini volumenya kalikan dengan densitas. Kita tadi sudah dapatkan F sama dengan EA du per dx, berarti df-nya sama dengan d per dx dari ini. Jadi df itu sama dengan d per dx ya. Ini kan df, yakin hilang df, berarti ini sama dengan ini rho A dx coret ya. Ini dx yang dicoret jadi rho A d2U per dt kuadrat. Kalau penampangnya konstan, biarpun di ilustrasi ini penampangnya katakanlah ini tidak konstan, tapi kita lihat pada kondisi yang penampang konstan itu, ini rumus ini menjadi bisa dikeluarkan A-nya kan, bisa dicoret.
Jadi tinggal E-nya katakanlah konstan, Rho-nya konstan, berarti E per Rho, D2 U per dx kuadrat sama dengan D2 U per dx kuadrat. Di ujung X sama dengan 0, itu defleksinya 0. Lalu pada ujung yang bebas, itu tidak ada gaya yang bekerja di situ. Ya. Jadi di ujung yang bebas itu tidak ada gaya. Jadi gaya di ujung bebas itu sama dengan 0. Gaya itu kan tadi sama dengan, ini udah E kali A du per dx. Berarti E kali A du per dx di X sama dengan lambda, X sama dengan di ujung itu sama dengan 0. Ya, kita lalu selesaikan. Ya, itu akan kita dapatkan jawabannya. Ya. Itu sistem continuous ya, sistem continuous. Ada pertanyaan? Saya berikan beberapa contoh-contoh sistem continuous. Cukup banyak. Ini ada beam ya. Kalau beam itu berarti dia gerakannya ke arah sana, ya, ke arah transversal. Jadi kalau ujungnya sendi-sendi bebas, kalau jepit bebas, sendi bebas, itu ini persamaannya, lalu ini adalah maksudnya. Continuous system itu cukup rumit, dan ini banyak dibahas juga di matematik ya, matematik yang diferensial parsial. Kalau Anda dengan ODE ya, masih ordinary differential equation. Kalau yang ini masuk kategori PDE, partial differential equation. Ya, oke. Untuk PR-nya Anda bisa lihat di sini. Kalau yang kelas B itu mencari sama seperti yang tadi sudah bahas, frekuensi fundamental pada suatu konstruksi juga. Saya carikan yang untuk kelas Anda ya beda lah ya, harus berbeda. Kalau yang untuk kelas B, ini untuk kelas ini PR-nya beda. Ini PR kelas B ya, saya tulis. Yang kelas ini saya
PR kelas A ya. PR kelas A aja mirip-mirip ya. Ini kan kalau ini mirip-mirip seperti itu. Ini aja. Ini juga soalnya sama, frekuensi fundamental hitung dan pola getar ya. Pola getarnya dari konstruksi berikut ini. Nah, ya. Ini lalu ini ada ini M-nya berapa ini? Ini 2M, ini M, ini M, ini 2K, ini K, ini K. Nah, ya. Kerjakan nanti kumpulkan ke email ya. Dengan nama file ini kelas A lalu underscore nama mahasiswa. Nah, ya. Supaya nanti ngelompok di kelas A ya.
Ada pernyataan, pertanyaan? Sudah jelas nih ya? Jadi frekuensi yang pertama aja, frekuensi fundamental dan pola getarnya apa. Nah ini, dengan memakai ya stodul aja, ya, metode stodul. Nah, oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri aja. Saya stop share, terus saya screenshot dulu ya. Oke, peserta berapa nih tadi? lima ya, oke. Ya, sampai jumpa minggu depan ya. Tapi karena minggu depan saya ke Manado, nanti kuliahnya malam ya. Di sini ya jam 7 lah ya, jam 7 malam. Di sana jam 8 malam. Jadi saya kalau di lokasi biasanya pulangnya juga malam. Ini ada penelitian yang belum selesai, jadi harus diselesaikan karena udah hampir tutup tahun. Jadi minggu depan nanti kuliahnya malam. Nanti saya WA untuk linknya, ya, seperti biasa. Oke, sampai jumpa minggu depan. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.